Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama tim telusur sejarah dan budaya Madura. Saya Hidrohin Sabarudin, biasa dipanggil Doing, akan menjelaskan siapa tokoh yang namanya Sakera versi Madura ini. Nah, karena ada beberapa media yang sudah memviralkan nama Sakera, yaitu di Detik Nasional kalau tidak salah. Saya melengkapi, bukan mengoreksi, melengkapi. Siapa Sakera itu sebenarnya? Dalam apa yang disampaikan oleh almarhum Mas Hasan Sasra dalam take videonya, itu memang pernah menyebutkan dan menceritakan asal mula Sakera. Nama Sakera yang sebenarnya adalah Sadiman. Beliau berasal dari Tanah Merah Lao. Flashback. Jadi sebelum melengkapi siapa sosok Sakera, kita flashback pada Raden Undakan. Raden Undakan atau Cakraningrat kedua, kemudian beliau mendapat gelar Anumerta Panembahan Siding Kamal, mempunyai putra banyak. Salah satu putra dari istri dari Ratu Aren. Ratu Aren ini adalah putri dari Patih Mataram yang bernama Singoranu. Beliau mempunyai salah satu anak yang namanya Raden Aryo Cokronegoro, alias Pangeran Cimat. Yang beberapa bulan yang lalu beliau masih di tempat pemakamannya itu masih tertulis Sayyid Husin Assegaf. Sekarang sudah tidak. Karena berdasarkan manuskrip Sabra di sana tertulis siapa beliau sebenarnya. Kemudian dilanjutkan oleh saudara tuanya yang bernama Raden Aryo Swargi. Itu nama kecil dari Raden Jurit. Kita ketahui bersama, beliau masyhur dikenal dengan nama Raden Jurit. Di manuskrip Sabah tertulis Raden Aryo Swargi. Sebelum Pangeran Cakraningrat IV ini menduduki tahta, ternyata Said Husin ini terlebih dahulu setelah kakaknya beliau meninggal, yaitu Pangeran Cakraningrat III atau masyhur dengan Panembahan Siding Kapal, karena beliau meninggalnya di kapal. Digantikan oleh beliau tidak lama, cuma 1 tahun. Beliau mempunyai putra namanya Sayyid Abdurrahman dan mengungsi dari Banyusangka ini ke tempat Batu Ampar. Ternyata di sana beliau beranak pinak, salah satu di antaranya Pujuk, namanya Pujuk Latong. Pujuk Latong ini mempunyai atau dikaruniai semacam wiritan atau dikenal oleh orang Madura dengan istilah izim Songai Raja. Kita ketahui bersama apa manfaat dari izim itu. Salah satu di antaranya kebal, tidak mempan senjata, baik itu sajam maupun yang lainnya. Nah, Sadiman muda yang dari Tanah Merah Lao ini pernah nyantri di sana. Salah satu di antaranya izin itu diberikan kepada beliau dengan cara dikuliti dahi ini. Kemudian di situ ditulis izin itu. Namanya izin Songai Raja ini. Alhamdulillah kebetulan ada kereta api lewat
Karena takzimnya kepada sang kiai, sama kiai disuruh. Jadi setelah selesai ditulis izin itu, ditutup kembali, ya mohon maaf, kiai-kiai dahulu itu saktinya memang sakti luar biasa. Disuruh istilah Maduranya napang. Jadi telungkup di tengah rel itu. Dilindas oleh kereta api, apa yang terjadi? Utuh saat itu Sadiman. Ketika Sadiman terpanggil untuk menjadi mandor kebun tebu di Pasuruan, jadi perjalanan Sakera ini sampai ke tanah Jawa dengan itu. Jadi dia ikut rombongan pemuda-pemuda yang saat itu dibutuhkan untuk menjadi pekerja tebu, mandor tebu, dan lain sebagainya. Sampailah di Pasuruan. Kalau tidak salah nama pabriknya Madu apa gitu, saya lupa. Di sana dia besar. Dan Sakera, Sadiman muda ini, menjadi tokoh masyarakat di sana. Dia langsung mendapat pangkat menjadi mandor tebu. Nah, di sini konflik sedikit demi sedikit mulai terjadi. Sadiman adalah pembela rakyat kecil. Ketika upah dipotong oleh mandor-mandor yang lain, dia tidak terima. Apa yang terjadi? Dibacok, dimintai keterangan. Ayo ini dan lain sebagainya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh almarhum Mas Hasan Sastra dalam publish-nya itu seperti itu. Lama-kelamaan dia menjadi musuh para mandor dan Belanda. Karena di sana pabrik tebu ini adalah milik apa dulu namanya ya? Penguasa itu yang masih berstatus orang Belanda itu masih seperti itu. Di zaman VOC itu dicarilah oleh Cari namanya di sana itu, karena Cari ini yang menjadi kaki tangan Belanda di saat itu. Karena dia membela rakyat, membela saudara kandungnya yang menjadi pekerja di sana, ya dia menuntut, tolong berikan hak saudara-saudara saya yang sebenarnya. Akhirnya terjadi pertikaian. Dan sejak itu masyhur. Dia dipanggil nama Sakera. Padahal nama aslinya adalah Sadiman. Sakera adalah orang yang membela rakyat kecil. Saat itu di bawah naungan penindasan VOC. Jadi pribumi saat itu memang betul-betul dilindungi. Dan ini tidak dihendaki oleh para kolonial di VOC. Punya saudara seperguruan atau pesantren, ini yang menjadi membocorkan rahasia-rahasia bagaimana untuk melemahkan Sadiman ini. Karena saat itu salah satu kawan atau akrabnya di pesantren itu nguping dan mendengar. Jangan sekali-sekali Sakera itu didekatkan dengan janur kuning. Jadi kelemahannya Sakera itu ada di janur kuning. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ke selanjutnya, generasi selanjutnya, next generation. Bahwa berkhianat itu adalah pekerjaan yang dilaknat. Karena dengan diiming-imingi harta dan kedudukan, bocorlah apa yang disampaikan oleh Kiai kepada Sakera. Sakera ini memang penggemar tayub.
Kalau di Madura namanya tangdeng. Kalau di daerah Pasuruan, tayupan. Yang ada penari lenggeknya itu. Kalau sudah mendengar suara gending seperti itu, sakera berada dimanapun, dia akan muncul dan mendatangi suara-suara seperti itu. Perlu diingat, sakera punya 2 istri. Istri mudanya ini kadang-kadang jadi bolak-balik sakera itu masuk di penjara. Punya ponaan yang namanya Burudin. Burudin ini senang judi, senang ya pokoknya yang sifatnya negatif. Ini yang sering menggoda bibinya. Jadi insya Allah kami tim sejarah dan budaya Madura akan melanjutkan penelusuran ini ke tempat Tanah Merah Laok untuk menelusuri apakah masih ada zuriyah Sadiman sekarang di sana. Ini yang perlu kita garis bawahi. Akhir dari tragedi ini, sakera dapat tertangkap setelah ditanggapi tayupan yang sudah disediakan di situ. Di bawah terop itu disediakan lubang, di bawahnya sudah disediakan dengan janur kuning, lemes. Dari situ akhirnya tertangkap, kemudian dipenjara, hukumannya hukuman gantung, sampai meninggal. Dan makamnya sekarang ada di Pasuruan, dan itu ramai diziarahi oleh zuriyah yang ada di Pasuruan. Ada nama desanya, saya lupa itu. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Kinasih semuanya. Jadi untuk menambah referensi yang sudah dipublish oleh Detik Nasional, saya tambahkan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.